Kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin hingga hari ini. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu hingga kini. Dahulu sebelum Islam, ia sering mengganggu dan menyakiti orang-orang yang masuk Islam. Bahkan ia pernah akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, orang-orang kafir berembuk di antara mereka, siapakah yang berani membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar segera menyahut, aku yang akan membunuhnya. Mereka berkata, ya, kamu pantas melakukannya. Umar pun segera menghunus pedangnya dan pergi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat dari kabilah Juhrah. Sa'ad radhiyallahu an bertanya, akan kemana engkau, hai Umar? Jawab Umar, aku akan membunuh Muhammad. Na'udzubillah. Sa'ad radhiyallahu an menjawab, jika demikian, Banu Hashim, Banu Juhrah, dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti akan membalas membunuhmu. Umar terkejut dengan ancaman itu. Umar berkata, tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Jika demikian, kamu akan kubunuh lebih dahulu. Setelah berkata demikian, Umar menarik pedangnya. Sa'ad radhiyallahu an menyahut, ya, aku memang telah masuk Islam. Umar langsung menghunuskan pedangnya. Namun sebelum bertarungan, Sa'ad radhiyallahu an berkata, hai Umar, dengarlah terlebih dahulu kabar tentang rumahmu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam. Mendengar hal itu, Umar sangat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Ketika itu di rumah saudara perempuan Umar ada Khabbab radhiyallahu an dengan pintu terkunci. Ia sedang mengajar suami istri itu membaca Al-Quran. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab radhiyallahu an segera bersembunyi dan meninggalkan lembaran suci Al-Quran. Lalu saudara perempuan Umar membukakan pintu. Tangan Umar yang memegang sesuatu langsung dipukulkan kepala saudara perempuannya hingga berdarah. Umar berkata, kamu telah mengkhianati diri sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk itu. Lalu Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saudara perempuannya, sedang apa kalian? Dan suara siapa yang kudengar tadi? Iparnya menjawab, kami sedang mengobrol biasa. Umar bertanya, apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan masuk ke agama baru? Jawab iparnya, bagaimana jika agama baru itu ternyata lebih baik? Mendengar itu, Umar langsung menarik jenggot iparnya dan mendorongnya hingga jatuh. Lalu Umar memukulinya sampai puas di atas tanah. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi wajahnya ditampar dengan keras oleh Umar sampai berdarah, padahal ia adalah saudaranya sendiri. Saudara perempuannya berkata, hai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami telah masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang ingin kau lakukan kepada kami, lakukanlah. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tergeletak tertinggal begitu saja. Emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah membuat wajahnya berdarah. Umar berkata, ya, sekarang katakanlah, apakah ini? Saudara perempuannya menjawab, kamu tidak suci, dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci. Umar pun mendesaknya. Namun saudara perempuannya enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Thaha. Ia terus membacanya hingga ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innani
ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tidak Tuhan selainku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran surat Toha ayat 14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, sikap Umar langsung berubah. Ia berkata, "Sekarang pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Khabbab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena kekuatan keduanya sangat terkenal. Dan sekarang telah diketahui bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikabulkan, yaitu dirimu. Setelah kejadian itu, ia dipertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Keislaman Umar radhiyallahu anhu merupakan pukulan berat bagi kafir Quraisy. Walaupun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Mekah, bahkan seluruh Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Berbagai cara pun dicoba, tetapi kaum muslimin semakin berani, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, keislaman Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin, dan hijrahnya Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.